Selamat pagi semuanya, selamat datang dalam ibadah IMC. Pada pagi hari ini saya undang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Dan saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini setiap kita penuh dengan ucapan syukur. Dan mari kita semua memberikan ucapan syukur kita yang terbaik pada pagi hari ini. Sebab Tuhan sudah begitu baik, sudah mengasihi kita, yang memelihara kita, yang sudah memberkati kita, dan perlindungannya yang selalu sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara berada, saya undang kita semua untuk memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita berikan hati kita, ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, syukur. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, dengan apa Tuhan kami bisa membalas kasih setiamu, pengorbananmu Tuhan, selain dengan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, oh setiap ucapan syukur kami Tuhan Kau terima Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh Allah yang setia, Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang selalu memperhatikan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami berlimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kan kalau sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar setiap firman-Mu Tuhan yang ditabur Tuhan akan tumbuh dan berbuah Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Engkau-lah yang baik, Engkau Bapa yang setia. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. And we pray in the name of Jesus. Hallelujah, amen. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini tidak lupa juga juga selamat pagi untuk saudara yang tidak bersama-sama, yang mengikuti secara online, baik yang ada di Sydney, di Australia, maupun yang ada di luar negeri. Selamat pagi, mungkin selamat siang, selamat malam, ya, di mana saja kalian berada. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Nah, saya akan meneruskan apa yang sudah kita dengar minggu yang lalu. Ini merupakan daripada the continuation atau serial khotbah tentang releasing the potential yang ada dalam kita. Jadi kita merilis apa yang potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Saya tidak akan mengulang lagi yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa cuma mengambil summary-nya saja, bahwa saudara, dalam Petrus mengatakan bahwa kita telah memperoleh iman karena keadilan Allah dan keadilan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik bahwa iman itu kita dapatkan karena keadilan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi ingat baik-baik saudara. Ya memang iman, kita dengar iman, kita beriman karena kita dengar firman. Ya. Tetapi yang pertama, basisnya bahwa itu adalah pemberian, the grace of God, karena keadilannya diberikan kepada kita. Ya, itu iman. Nah, dari sinilah maka kita harus build up, kita harus increase, kita harus tambahkan supaya iman itu tidak menjadi iman yang mati, supaya menjadi iman yang hidup. Ya kita harus melakukannya, kita harus mengerjakannya. Maka dikatakan ayat lain, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan lain sebagainya. Nah,
Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh penerapan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat-ayat yang kemarin, minggu lalu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ingat, kita yang dipanggil, ya, kita nggak bisa sebarang saja bisa datang kepada Tuhan, bisa kenal Tuhan, karena kita dipanggil. Ya. Terus dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kalau kita lihat, Tuhan berikan iman kepada kita supaya kita build up itu iman, supaya kita terluput ya dari apa? Ini nafsu dunia. Dunia begitu dengan modelnya, dengan segala macamnya, mencoba untuk menggerus iman percaya kita. Nah, jadi dengan apa itu janji-janji yang berharga sangat besar supaya kita mengambil bagian. Nah ini, Kristus sudah melakukan bagiannya, sekarang bagian kita untuk bisa work out, mengerjakannya. Ya. Saya nggak usah apa itu yang minggu lalu, kita langsung saja kemarin sampai di sini ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah ini, jadi iman diberikan, kemudian kamu harus menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan ya, atau goodness. Kemudian kepada pengetahuan, knowledge ya. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu dan saya juga akan terangkan lagi. Ya, kita lewati saja untuk menghemat waktu. Nah, kemudian kita tahu bahwa betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Oh, saudara nggak lihat di sana tadi ya? Sorry, saya lewatkan saja. Sorry tadi nggak apa itu kelewatan begitu saja, tapi it's okay lah ya. Dan tadi sudah sempat saya baca. Ini minggu yang lalu ya. Justru kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Ya, ini sudah minggu yang lalu ya. Kita tahu pengetahuan adalah knowledge atau pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah sampai di sini minggu yang lalu. Ya. Kalau kita sadari betapa Tuhan itu memperlengkapi kita, ini yang harus kita hargai. Ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan itu sendiri. Ya. His incomparable great power. Jadi bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Akhirnya adalah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Saya, karena ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat favorit saya, merupakan sesuatu yang hidup bagi saya pribadi. Saya ingin juga saudara ini bisa hidup juga dalam kalian, karena kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini sebetulnya setelah kita ditebus, ya, kita diselamatkan, kita dipilih, kita dipanggil, kita ini diberi kemampuan. Nah inilah, bahwa kemampuan itu mungkin masih terpendam, kita nggak tahu. Dan ini adalah potensi-potensi yang harus kita bisa work out. Ya. Dan ini adalah bagian kita untuk membangkitkan potensi yang ada dalam kita. Ya, jadi sehingga kalau kita menyadari akan hal ini, kita nggak mungkin jadi orang yang kalah, saudara, dalam hidup ini. Enggak. Karena kita sudah ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang, ya, di dalam Kristus. Nah, jadi dengan adanya His power
Ya, dan His power tentunya His Spirit yang ada dalam kita. Nah, kita work out. Ya. Sehingga tadi waktu dikatakan bahwa iman itu yang diberikan kepada kita supaya imanmu terus berkarya, naik menjadi ada goodness, ada kebaikan dari kita yang bekerja karena iman. Iman yang melakukan, dan itu pun juga karena the work out of this, the power of God yang ada dalam kita, yang betapa hebatnya kuasanya itu. Tapi kalau bagi yang percaya kan, bagi yang percaya. Kalau yang nggak percaya, yang nggak ada kuasanya kita. Tapi kalau bagi yang percaya, waduh, dahsyat kuasa Tuhan, saudara. Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa Allah atau Kristus sudah melakukan bagiannya. Sekarang adalah bagian kita to work out. Untuk menambahkan kepada imanmu tadi kebajikan atau kebaikan. Kemudian setelah kebaikan ditingkatkan lagi kepada pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan. Ya. Dan setelah itu naik lagi tadi kepada penguasaan diri. Nah, ini kepada penguasaan diri, ya, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, ini dulu saudara kita akan lihat dulu. Nah, sebab itu, ya, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu dengan memerlukan ketekunan, kembali ketekunan. Ya. Jadi saya mau kita lihat sama-sama maksud dari ketekunan ini apa. Ya, kan dikatakan tadi setelah kita diberikan iman, kita nyadari, kita tingkatkan iman kita kepada goodness, ya, kebaikan. Dan setelah kepada kebaikan, kita harus naik lagi, walk out again our faith kepada pengenalan akan Tuhan, pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan, knowledge of Christ, siapa Kristus, siapa kita. Sehingga waktu kita menyadari akan hal itu, kita akan bisa merendahkan diri. Tentunya, ya, setelah kita sadar akan siapa posisi kita, siapa identitas diri kita di hadapan Kristus. Nah, setelah itu pengetahuan, kita kenal Dia, kita bisa memposisikan diri kita, siapa identitas kita, maka begitu mudah kita naik kepada level penguasaan diri, self control. Jadi sehingga kenapa kita bisa menguasai diri, kenapa kita bisa untuk menghandle diri kita supaya tidak out of control, karena kita kenal siapa Kristus, siapa dalam kita, siapa yang bekerja dalam kita. Karena dikatakan ayat lain, hidupmu sebenarnya bukan kamu lagi, karena dosamu kamu mestinya mati. Tapi kalau kamu hidupmu adalah karena Kristus yang hidup dalam engkau. Nah sampai seberapa besar kita bisa mengamini ini. Nah ini kalau kita bisa amini, dan kita dengan iman tentunya yang diberikan kepada kita. Karena lagi-lagi saudara, nggak semua orang punya iman. Coba lihat orang di jalan aja, tanya aja. Ini soal iman di sini, tentang iman percaya kepada Kristus. Nggak semua orang. Nah itulah dikatakan bahwa keadilan Kristus kepada kita. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah dan Kristus itu limpahkan kepada kita. Sehingga rencana Tuhan ini tidak akan gagal dalam hidup kita kalau kita walk out. Dan ini butuh satu walk out, ya, satu jalan keluar. Jadi tidak setelah kita terima, kita dipanggil, kita sadar, kita dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengenal Dia. Kemudian kita stay di comfort zone, kita tidak melakukan apa-apa. Nah ini juga nggak benar juga. Nah oleh sebab itulah dikatakan di sini supaya kamu dari pengetahuan tadi, pengenalan kepada penguasaan diri. Ya, setelah kita mencapai level penguasaan diri, sekarang harus naik lagi kepada ketekunan. Tekun apa? The Greek word hypomone, ya, atau perseverance dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga passion. Ya. Itu adalah di sini tekun atau gigih, sabar, bersabar sampai apa yang kita tekuni itu tercapai. Jadi supaya kita tekun itu kita supaya tidak tidak patah semangat, tidak gagal di tengah jalan, tidak, yaitu patah semangat itu. Ya kan banyak orang patah semangat karena lihat ini, lihat itu, karena keadaan udah kayak begini, pandemik
di mana-mana, mau kemana juga sulit. Sebentar di lockdown lagi, Melbourne sekarang di lockdown lagi 5 hari, nggak angin nggak apa, cuma gara-gara ada orang yang kena aja, semuanya kena. Bayangkan saudara, apalagi orang-orang yang punya usaha, ya tiba-tiba ditutup begitu saja, ya kan, sudah nggak peduli kamu mau hidup, mau bisa bekerja, bisa menghasilkan penghasilan atau tidak, nggak peduli. Pokoknya ya sudah. Tapi ini keadaan, ya. Bisa juga kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi diminta ketekunan kita. Nah, ketekunan atau perseverance ini adalah kegigihan kita, kesabaran kita di dalam hal menunggu apa? Janji Allah digenapkan dalam hidup kita. Sebab sebagai orang percaya, kita ini ada ribuan janji Tuhan kan. Nah ini, jadi katakanlah, aduh sekarang saya kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan. Ingat, Tuhan itu yang memelihara kita. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan menuai, Bapak pelihara, apalagi engkau. Nah, jadi saudara, ada banyak hal-hal tentang bersabar ini, supaya kita tidak out of control. Jadi tetap kita ada pengontrolan diri. Ini luar biasa. Jadi 7 hal yang harus kita tingkatkan dari iman itu. Kalau kita bisa mencapai ke-7 hal ini, luar biasa saudara. Dan inilah yang harus kita capai pada hari-hari ini. 2021 merupakan visi kita. Be rooted and build up on Christ. Nah ini salah satu daripada visi. Ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa kegigihan itu, siapa yang harus gigih? Ya. Siapa yang harus tekun? Siapa yang harus sabar? Ya kita. Karena Tuhan tadi memberikan kepada kita kemampuan. Ada kuasa yang bekerja dalam kita. Itu yang memampukan kita. Dan ini harus kita imani memang. Sebab tanpa iman kita nggak akan mampu. Jadi makanya basicnya itu adalah di iman. Makanya Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi ikan bicara iman, bicara tentang percaya. Ya. Percaya yang nggak melihat, percaya yang belum kejadian, percaya yang belum itu terjadi. Lain kalau Thomas, kalau aku sekali-kali tidak melihat, aku nggak akan percaya. Ya, umumnya orang dunia seperti itu. Kalau nggak melihat, nggak akan percaya. Begitu melihat, baru dia percaya. Waduh iya ya, waduh iya. Kita nggak begitu. Kita nggak lihat. Kayak orang bodoh, kayak anak kecil aja. Percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Father. Anak kecil akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Sama dengan kita. Kita percaya, belum melihat. Anak itu dikatakan, nanti aku belikan hadiah kalau kamu lulus sekolahmu. Umpamanya. Kalau kamu bisa melakukan ini, nanti aku berikan ini. Anak percaya. Nah, kepercayaan yang polos itulah. Nah, inilah yang kita harus build up. Yang kita harus bangun pada hari-hari yang jahat ini. Nah, sehingga kita bisa tingkatkan iman kita sampai mencapai hypomone. Ya. Sehingga waktu kita sampai punya ketekunan. Nah, itulah maka dikatakan di ayat di dalam Ibrani, ya, penulis yang lain tapi yang bisa mensupport ayat ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu. So do not throw away your confidence. Ya, dalam terjemahan NRV, your bold faith. Ya, do not throw away your bold faith. Jangan di throw away begitu saja. Ya, our confidence, your confidence, it will be richly rewarded. Ya, karena ada hadiah yang besar dari iman, percaya kita itu. You need to persevere. Nah ini, kamu memerlukan ketekunan. So that what you have done, the will of God, you will receive what He has promised. Nah, itu. Jadi setelah kita sabar dalam bertekun, gigih dalam mempertahankan apa yang sedang kita ingin capai, dalam menantikan janji Tuhan, dalam kesabaran kita, ketekunan itu, sampai itu dinyatakan oleh Tuhan. Ini. Nah, itulah makanya kalau kita sudah mencapai di level penguasaan diri, kita akan bisa ke sana. Otomatis. Karena apa? Ada kuasa dalam kita, sekali lagi. Kekuatan itu bukan dari manusia kita. Not
from our strength. Kekuatan manusia terbatas. Oleh sebab itulah waktu kita punya iman, maka ada kekuatan supernatural yang besar sekali yang memampukan kita untuk bisa melihat meskipun belum terlihat secara kasat mata, untuk bisa melihat bahwa janji Allah itu akan digenapkan kepada kita. Itu bisa diamini. Itu faith. Itu kepercayaan. Itu trustworthiness. Nah inilah yang harus kita build up. Dan ini perlu workout. Sebab tanpa workout nggak akan bisa bekerja itu. Nah untuk workout pun juga kita perlu humble, humility, kerendahan hati, ketulusan hati. Sudah nggak ada lagi yang namanya self-centered. Sudah nggak ada lagi yang namanya granted to our life. Karena semuanya hanya untuk Dia, dari Dia, bagi Dia. Nah, kalau kita sudah mencapai ke sana, sudah diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Begitu isi sebetulnya hidup ini, saudara. Ya, oke, kita move on dulu. Nah, sebaliknya, eusebia, ya, atau godliness, ya, itu juga holiness. Artinya the quality of or practice of conforming to the laws and wishes of God, devoutness, ya, atau commitment and moral uprightness. Jadi dalam bahasa apa itu kamus KBBI, ketaatan dalam menjalankan ibadah yang tercermin dari sikap hidupnya. Ya. Jadi ditingkatkan mulai dari ketekunan tadi itu, kita juga harus meningkat lagi kepada yang namanya godliness. Ya, apa itu? Kesalehan. Karena agak susah, saudara. Saya juga, kesalehan, apa ya kesalehan? Sudah lama di Australia, jadi lupa juga loh, saleh itu. Wah, dia orangnya saleh. Jujur saja, saya lupa. Apa kesalehan? Saya harus cari. Ya kan, saya cari di kamus KBBI ini. Jadi bukan saleh, ada bakul sate Bang Saleh, bukan itu yang dimaksud. Kesalehan. Nah, kesalehan ini artinya itu adalah itu ketaatan atau komitmen dalam menjalankan ibadah yang tercermin, terekspos dari sikap hidupnya. Jadi bukan cuma jalankan ibadah setiap minggu ada, ya kan, setiap apa itu kegiatan ada. Tetapi mencerminkan hidupnya sebagai Kristus yang ada di situ. Ini ya, tercermin. Itu godliness, ya, atau holiness, ya, dalam terjemahan apa itu eusebia, ya. Jadi atau kekudusan, ya, gitu. Nah, kita harus tingkatkan ini. Jadi meningkat dari yang tadi ketekunan, ya, dari pengenalan akan Tuhan kepada ketekunan, dan dari ketekunan ini kita tingkatkan lagi sampai kepada kesalehan, godliness. Hidup kita penuh dengan holiness of God. Kita masih belum holy, come on man, masih belum holy. Tetapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sudah saya tekankan balik-balik, ini harus kita imani benar. Kita yang tadinya kotor, jahat, evil dan lain sebagainya, karena pengorbanan Kristus dan karena iman kita dikuduskan. Meskipun kita masih belum kudus, tapi dalam pandangan Father, God the Father, we are right, holy because the blood of Christ. Ini loh, makanya harga itu mahal sekali, saudara. Apakah kita akan sia-siakan ini? Pengorbanan Kristus yang begitu mahal dalam hidup kita masing-masing. Siapa kita? Makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak tahu identitas diri kita, kita sayang sekali. Gitu. Kita harus menyadari keberadaan kita, identitas kita di hadapan Tuhan itu bagaimana. We should be different with the world, with worldly people. Karena kekudusan Tuhan ada dalam kita. Dan bahkan His power is working in us. Dan ini memerlukan iman lagi. Nah inilah, jadi iman ini bekerja. Tapi jangan sampai iman itu diamkan. Karena iman kalau tidak bekerja, iman itu mati. Ya. Jadi iman itu harus terus work out.
di workout sampai dia mencapai level-level yang sedang kita bicarakan ini. Sampai 7 level. Sehingga apa? Yang dilihat akhirnya nanti Kristus yang ada dalam kita. Dunia akan melihat Kristus ada dalam dia. Dia beribadah, tetapi sikap hidupnya, ketaatnya dalam menjalankan ibadah itu tercermin dari sikap hidupnya. Ada banyak orang beribadah, tapi batu sandungan. Benar kan? Ada banyak, saudara. Nah, inilah karena tidak workout. Dan kita diminta, kita harus. Ini bukan Tuhan lagi, bukan. Kita. Tuhan sudah melakukan. Bagiannya Tuhan sudah selesai. It's finished. Dikatakan waktu di atas kayu salib, it's finished. Sudah selesai. Sekarang bagian kita untuk workout. Jesus is finished. Sudah selesai. Bagian kita sekarang untuk menggenapi seluruh rencana Allah. Maka dikatakan oleh Petrus, 7 level ini harus kita workout. Maka di sini saya katakan balik, kita nggak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa. Apalagi mengandalkan pendeta, mengandalkan penginjil, mengandalkan guru-guru, rasul-rasul, nabi-nabi, nggak bisa. 5 jawatan hanya untuk memperlengkapi. Pagi ini saya juga hanya memperlengkapi. Selebihnya, you must be work out by your own self. I should work out by my own self. Enggak adalah siapa-siapa lagi. Between you, between I and him, that's all. Karena apa? Apolos yang menabur, aku yang menyiram, tapi Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau nggak bertumbuh bagaimana? Mau disalahin Paulus, Apolos, mau disalahin Paulus? Nggak bisa. Kalau nggak bertumbuh, salahin aja Allah. Karena yang memberi pertumbuhan Allah. Berarti kalau nggak bertumbuh, bukan Allahnya yang salah. Siapa yang salah? Siapa? Kamu nanya. Ya kita. Karena kita nggak mau work out. Karena kita cuma mau nyari stay di comfort zone. Yang penting aku selamat. Terima Kristus, percaya Yesus Kristus dulu, selamat, selamat. Iya. Itu kalau kita baru bertobat. Makanya kadang-kadang terjadi kontradiksi antara kitab Efesus dan kitab Yakobus. Yang nggak ngerti kadang-kadang. Loh, katanya cuma terima Yesus selamat. Memang. Tetapi kalau masih hidup, apa kita terus cuma terima kasih Tuhan, saya selamat. Terima kasih Bapak, saya selamat. Saya percaya kamu Tuhan dan Juru Selamat, saya selamat. Selamat memang. Tetapi masa bertahun-tahun sampai 10 tahun, cuma gitu aja. Enggak work out. Ini yang dimaksud. Work out from our faith. Goodness, kebaikan. And then pengenalan. Pengetahuan atau pengenalan tentang Kristus. Kemudian self-control, penguasaan diri. Amin. Kemudian apa tadi? Setelah penguasaan diri, ketekunan. Setelah ketekunan apa? Naik lagi, kesalehan. Ingat, jangan ingat Bang Saleh, Pak Ursati, itu langganan istri saya. Setelah kesalehan apa? Sudah ya, kita meningkat sekarang. Setelah kesalehan apa? Dan kepada kesalehan apa? Brotherly love. And to godliness, brotherly kindness. See? Itu otomatis akan bisa. Kalau kita sudah ada dalam godliness, hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan, komitmen, benar sehingga tercermin dari hidup kita, otomatis brother love itu ada. Kita nggak akan ingin lagi menjatuhkan orang. Kita nggak akan ingin lagi menggosipin orang. Kekristenan cuma menggosip, habis waktu saudara. Habis waktu. Rasul Paulus katakan, aku bangga, aku diberi kuasa untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Ini. Sementara banyak yang terjebak, saling meruntuhkan, saling menjatuhkan. Betapa kita sudah terjebak di dalam pusaran-pusaran kuasa-kuasa roh-roh yang mencoba untuk mengerus iman kita. Amin. Aku bangga. Bangganya apa? Karena aku diberi kuasa.
Terus untuk apa? Membangun. Nah. Jadi aku bangga kuasa itu bekerja dalam aku. Dan aku bangga karena kuasa itu diberikan supaya aku membangun orang lain. Bukan untuk menyatukan orang lain. Ini kuasa Tuhan. Jangan sampai digerakkan dari kuasa. Kan ingat Yakobus, rokok itu api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Ada kuasa dalam mulut kita, tapi jangan sampai digerakkan dari api neraka. Digerakkan dari dalam, bukan dari api neraka, dari dalam. The power of God who is working in me, in you, in us. Amin. Itu. Sehingga apa? Sampailah kita kepada level-level ini. Akhirnya punya brotherly love. Brotherly kindness. And to brotherly kindness, itu apa? Apa? Kepada semua orang. Love akhirnya. Begitu kita sudah sampai mencapai love, maka yang dilihat adalah Kristus di situ. Ingat, kalau kita lihat love, Ibu Teresa salah satu yang bisa kita lihat saja. Dia tinggalkan semuanya. Love. Siapa yang ada dalam dia? Itu the love of Christ, sudah pasti. Sehingga hidupnya cuma untuk memberi, memberi, memberi. Sementara banyak orang Kristen maunya gain, mendapatkan terus, menuntut untuk dapat, menuntut untuk dapat. Kalau kita sudah mencapai level ini, give, because love is giving. Kristus karena love bisa memberikan hidupnya. Amin. Ini titik kulminasi dari demonstrasi love di atas kayu salib. Luar biasa, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah mencapai level ini sudah. Waduh. Dan itu bukan dengan kemampuan kita. Kita lihat tadi, kemampuan itu adalah pekerjaan roh yang diimani dengan iman kita, diresponi dengan iman kita, sehingga kita mampu sampai ke sana. Not by our strength, but by God is power, God is love. Sehingga punya kasih. Dan itu tentu perlu satu hubungan. Bagaimana kita bisa ketularan love kalau kita nggak punya hubungan? Nah, saudara, dari ketekunan tadi tentang apa itu yang terpancar dari kehidupan kita, ketekunan beribadah dan lain sebagainya. Ini karena kita ada hubungan. Sehingga karena hubungan itulah maka love itu menguasai hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Makin banyak kita berhubungan, makin banyak kita dipenuhi oleh love of God. Itu sudah jelas. Makin kita jauh dari Tuhan, love itu juga makin jauh dari kita. Nah, ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Buta dan picik. 7 hal itu kalau tidak ada, tidak kita work out, tidak kita usahakan, tidak kita tambahkan dari iman kita. Jangan sampai cuma berhenti iman yang aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku selamat. Iya, tetapi kita tidak berhenti di situ. Work out sampai 7 level. Maka dikatakan, kalau kita memiliki semua tadi yang 7 yang disebut tadi itu, ya, dari iman yang terus naik sampai love, maka dikatakan, iya, kalau tidak punya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ingat, dosa-dosa kita yang dahulu, yang kemarin, yang tadi pagi sudah dihapuskan. Amin. Amin. Ini harus kita amini, saudara. Supaya apa? Supaya kita juga tidak ngulang-ngulang lagi. Jadi kita sudah diampuni, yes, diampuni, tapi jangan diulang-ulang. Maka Yesus katakan kan, aku ampuni engkau waktu perempuan yang dilempari batu itu.
dirajam, mau dirajam itu. Tapi jangan diulangi lagi. Cukup. Ya. Kalau tidak, kita ini lupa bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Akhirnya kita ini dalam pandangan Tuhan seperti orang buta yang tidak tahu kemana kita berjalan. Kalau orang buta itu kan nggak enak. Udah. Ini mata tertutup, kita gelap, kita nggak tahu. Di sini ada jurang, udah. Kita bisa celaka karena kita buta. Tapi kita adalah orang-orang yang melek. Amin. Karena itu, saudara-saudara, ayat 10, berusahalah sungguh-sungguh. Nah ini, berusahalah, workout ini, more eager to make your calling and election, ya, supaya panggilanmu dan pilihanmu, election ini orang-orang yang terpilih. We are elected people, we are called, we are elected. Kita orang-orang yang dipanggil dan dipilih itu, supaya apa? Semakin teguh, semakin kuat, semakin firm. Sebab jika kamu melakukannya, yaitu tadi workout tadi itu, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Tidak akan pernah tersandung. Bayangkan, apa nggak hebat ya? Karena melek. Kalau orang buta, picik, kan ada batu kan nggak tahu, kesandung. Tapi karena kita melek, maka kita nggak akan pernah tersandung. Kita seperti orang waras, orang sadar, nggak akan pernah tersandung. Ini dahsyat sekali, dan itu harus di work out. 2021, keadaan sudah semakin sulit, semakin tidak menentu. Apa yang akan kita harapkan dari dunia ini? Saya ada dengar tadi pagi malam. Waduh, tungakno, apa itu bahasa Inggrisnya? Tungakno, supaya aku suke. Ngerti bahasa Indonesia? Doakan saya supaya saya kaya raya. Saya katakan sama istri saya, terus mau apa? Ini di mobil ini. Ada orang yang minta didoakan supaya kaya raya, suke. Suke masih penting, suwoke lah itu. Kalau suwoke. Saya katakan sama saya, kamu tanya, terus kalau suwoke mau apa? Tidak tahu, hidupnya dijung tanduk. Hidup kita dijung tanduk. Yang terpenting, yang terdahsyat adalah keselamatan, bukan suke, bukan kekayaan. Apa artinya kita punya kekayaan, tapi kalau kita nggak selamat? Mujizat terbesar, the greatest miracle in our life is our salvation, keselamatan kita. Amin. Luar biasa, saudara. Makanya supaya saudara berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu work out, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini janji firman Tuhan, bukan saya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ini yang perlu kita pikirkan. Hak penuh, bukan hak di dunia. Soge, bukan. Kaya raya, bukan. Hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Ini tujuan hidup. Di dunia ini kita sama dengan orang-orang yang waktu itu bangsa Israel sedang dikeluarkan dari tanah perbudakan. Kita juga dikeluarkan dari tanah perbudakan dosa. Dituntun untuk masuk ke tanah perjanjian. Dituntun untuk masuk kepada di sini dikatakan apa? Kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita harus work out. Kita nggak bisa santai. 2021. This is the part of the vision. Ini adalah satu bagian dari visi 2021 yang Tuhan ingin supaya kita bisa work out, supaya kita tidak jadi orang-orang yang stay di comfort zone lagi, yang tidak jadi pemalas lagi, tetapi mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan keselamatan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari musician dan singer bisa maju. Saudara, semua itu karena kasih. Kalau bukan Allah itu kasih, tidak mungkin keselamatan itu bisa kita jangkau. Tidak mungkin dapat kita dapatkan.
Oleh sebab itu kita perlu belajar tentang kasih. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. God is love. Allah itu kasih. Ada lagu tentang kasih. Kasih. Haleluya. Kasih memaafkan. Mari bangkit berdiri. Kasih murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada tandanya. Ajar kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Mari Tuhan, saling mengasihi. biar kami boleh memandang kepada kasih-Mu. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sementara musik mengalun dengan pelan, saudara, coba renungkan sejenak. Tuhan memberikan iman kepada saudara dan saya. Bahkan Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Sebab tidak mungkin dikatakan kata Yesus, tidak mungkin seorang pun bisa datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menarik dia. Tidak mungkin seorang pun bisa datang kepadaku kalau bukan Bapa yang berikan karunia kepadanya. Jadi keberadaan kita bukan kebetulan. Semua direncanakan oleh Allah itu. Sehingga kita juga diberikan iman. Pertanyaannya, sudahkah kita work out iman kita? Sudahkah kita melakukan terobosan-terobosan dengan iman kita? Ada 7 level yang dimaksud tadi. Supaya kita bisa masuk, kita bisa tambahkan dari iman kita kepada kebaikan. Supaya dari hidup kita ada kebaikan-kebaikan. Kemudian kita tingkatkan kepada pengenalan akan Tuhan. Kita kenal siapa Kristus, siapa kita. Kita harus tahu identitas diri kita di dalam Tuhan. Setelah itu kita tingkatkan lagi sampai kepada penguasaan diri. Sehingga kita tidak orang-orang yang gampang sekali out of control. Tapi orang-orang yang selalu bisa menguasai diri dalam segala hal. Saudara, setelah kita ada di level penguasaan diri, mudah bagi kita untuk bertekun. Sehingga kita akan punya kegigihan dalam hidup ini. Punya ketekunan, punya kesabaran dalam menunggu, menanti janji Tuhan. Dari situ kita naikkan lagi kepada kesalehan atau godliness. Hidup dalam holiness, dalam kekudusan. Karena kekudusan Kristus ada dalam kita. Kita yang tadinya orang berdosa, layak untuk dihukum. Tapi karena Dia kita dikuduskan. Setelah kita dikuduskan menjadi kudus dalam pandangan Bapa. Supaya kita punya kasih persaudaraan. Dari kasih persaudaraan kita tingkatkan kepada mengasihi semua orang. Sehingga dikatakan apabila itu ada dalam kita, maka kita dikatakan akan efektif. Kita tidak akan tersandung.
tapi kita akan bisa menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Itulah saudara yang ingin supaya kita bisa lakukan tahun 2021 ini. Kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Ajarilah aku Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya. Saya minta selfie untuk bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Engkau Tuhan telah sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami diingatkan Tuhan untuk kami Tuhan mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kemampuan itu Tuhan datang dari Engkau Tuhan melalui Roh Kudus yang Engkau Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan itu akan terus bergerak, yang aktif, yang akan terus Tuhan membuat kami bertumbuh Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin kami mendekat kepadamu Tuhan, semakin Tuhan kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Papi Tuhan, Kau terus Tuhan berikan revelation yang baru Tuhan. Berikan visi-visi Tuhan, apa yang Engkau ingin kerjakan Tuhan melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah kasih-Mu itu Tuhan yang terus mengalir melalui kehidupan kami Tuhan. Biarlah orang Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan, bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Dan kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan Tuhan persembahan Tuhan, biarlah kami memberi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, karena atas segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Sementara saudara memberikan persembahan, kita news pagi ini. Minggu depan berjalan seperti biasa saudara. Ya, saudara kalau saudara rindu mengikuti Bible Study bisa ikuti online. Luar biasa semalam saudara. Jam 7 malam hari Sabtu saudara bisa ikutin. Ya, saya rasa itu aja malam ini, pagi ini. Kita akan segera akhiri. Kita bangkit berdiri kembali dan sing My Soul.
berdoa and sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! 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 Benar Tuhan, sungguh besar Engkau, sungguh luar biasa dan dahsyat Engkau Tuhan. Oleh karena itulah pagi hari ini kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu, Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, Allah yang telah menebus dan menguduskan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada Tuhan. Allah yang sudah memberikan iman kepada kami, supaya kami terus work out, sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan yang Kau janjikan itu Tuhan. Marilah Roh Kudus, kami buka hati kami, setiap anak-anak-Mu buka hati, supaya mereka Tuhan pulang dengan membawa sesuatu yang baru. Roh Kudus masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu dan tinggal dan memberikan penyuluhan, memberikan tuntunan dan pimpinan, sehingga mereka, kami semua Tuhan, tidak seperti orang yang picik dan buta, tapi orang-orang yang melek, yang hidup di dalam terang-Mu, tidak dalam kegelapan, yang tidak tahu kemana kami harus berjalan. Marilah, biarlah setiap apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu, itu boleh tertabur dalam tanah hati kami yang paling subur, hingga berbuah-buah 30, 60, sampai 100 kali lipat Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana saja mereka berada. Marilah lawati semua anak-anak-Mu yang mengikuti secara online pada pagi hari ini Tuhan, di belahan-belahan dunia yang lain Tuhan. Biarlah semua apa yang jadi janji-Mu ya Bapa, jadilah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berharap kepada-Mu sekali-kali tidak akan pernah Engkau kecewakan, karena ketekunan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini satu kali akan membuahkan hasil sebagaimana yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk anugerah dan kasih karunia-Mu, sukacita dan damai sejahtera, ketentraman yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pagi hari ini setelah mendengar firman-Mu, kami ada kekuatan, ada damai, ada sukacita, dan itu akan kami bawa pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing, dan bersekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin kita semua, yang akan terus mengajar kepada kita, kepada kebenaran-kebenaran itu, mempersatukan kita, memagari kita, melindungi mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita semua. Oleh sebab itu, kita angkat tangan kita, kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah seperti yang Allah katakan, apabila kita tetap setia, taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia katakan, di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, katakan, aku akan menyertai-Mu, aku akan melindungi-Mu, dan aku akan memberkati-Mu, supaya Engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, firman-Mu jadilah sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus, saudara, pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah studi-Mu, dan apa saja yang Kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang masih kuat bisa bantu